Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BID. Bagaimana menjalani hidup dengan kekokohan jiwa? Salah satu jawabannya adalah dengan mempelajari esensi ilmu stoikisme. Sebelum lebih lanjut, filosofi stoikisme bermula ketika Zeno, sang pedagang dari Siprus, terdampar di Athena. Ia tidak menyangka akan terjadi hal baik. Setelah kehilangan segalanya dan tidak banyak yang bisa dilakukannya, Zeno pergi ke sebuah toko buku dan dengan cepat terhanyut oleh ajaran Socrates. Setelah belajar dengan para filsuf besar pada masanya, ia memutuskan untuk membagikan kebijaksanaannya kepada siapapun yang mampu mendengarkan. Maka lahirlah filsafat stoicisme. Demikian ajaran singkat dari stoicisme. Ajaran Zeno kemudian menyebar dengan cepat dan diterima baik oleh para budak maupun raja. Seperti candaannya, kemudian saya melakukan pelayaran yang sukses ketika saya mengalami kapal yang karam. Beginilah sejarah singkat lahirnya ilmu filsafat stoikisme. Kemudian mari kita pelajari hal-hal yang penting dari ilmu filsafat stoa. Mari kita kosongkan gelas pengetahuan kita agar lebih mudah memahami penjelasan berikut ini. Sebuah kutipan, manusia terganggu bukan oleh benda-benda, tetapi oleh pandangan yang diambilnya terhadap benda-benda tersebut. Epictetus. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak berada dalam kendali kita. Kaum Stoa menyadari kebenaran yang tidak dapat disangkal ini, dan sebaliknya berfokus pada apa yang dapat mereka lakukan. Mereka terlahir sebagai budak. Tampaknya Epictetus tidak punya alasan untuk percaya bahwa ia bisa mengendalikan apapun. Epictetus lumpuh permanen akibat patah kaki yang diakibatkan oleh tuannya. Epictetus akan hidup dan mati dalam kemiskinan. Namun tidak demikian. Bukan itu yang dipikirkan Epictetus. Ia berkata bahwa meskipun harta benda dan tubuhnya tidak berada dalam kendalinya, pendapat, keinginan, dan keengganannya tetap menjadi miliknya. Itu adalah sesuatu yang dimilikinya. Mudah sekali bagi orang-orang untuk merasa frustasi saat mengalami kondisi ini. Ketika begitu terbiasa dengan kenyamanan sehingga ketidaknyamanan sekecil apapun dapat memicu kemarahan dalam diri kita. Jika internet membutuhkan waktu sedetik lebih lama dari yang seharusnya, atau jika lampu lalu lintas terhenti terlalu lama, naluri alami kita adalah kekesalan jika bukan kemarahan. Bukan semua gangguan ini yang membuat kita tidak bahagia. Ketidakbahagiaan itu berasal dari respon emosional yang telah kita pilih. Tanggung jawab kendali pada diri kita sendiri untuk memastikan bahwa kita tidak membiarkan kejadian eksternal, kejadian di luar kendali kita, mempengaruhi kondisi pikiran internal kita. Begitu kita menghayati itu, menjadi jelas bahwa kita memiliki kekuatan untuk berbahagia terlepas dari keadaan apapun yang menimpa kita. Selanjutnya, saya sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin setiap orang lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain, tetapi kurang menghargai pendapatnya sendiri tentang dirinya sendiri daripada pendapat orang lain. Marcus Aurelius. Banyak dari apa yang kita lakukan bermula dari kebutuhan dasar kita untuk disukai dan diterima oleh orang-orang lain. Ketidaksetujuan dari kelompok sosial tertentu ketika kita memiliki dampak serius di masa lalu. Itu mungkin berarti pengasingan dan akhirnya kematian di alam liar. Hal itu masih berlaku kadang-kala sampai saat ini. Namun, berapa banyak waktu dan upaya yang kita habiskan untuk mencoba mendapatkan persetujuan orang lain? Berapa biayanya? Kita menghabiskan uang yang tidak kita miliki untuk membeli barang-barang mewah yang tidak kita butuhkan demi untuk membuat seseorang yang tidak kita pedulikan terkesan. Pilihan karir, gaya hidup, atau pendidikan kita berpusat pada bagaimana orang lain memandang kita, bukan apa yang terbaik bagi kita. Kita disandera dan membayar tebusan besar setiap hari tanpa ada jaminan bahwa kita akan bebas. Sebaliknya, negarawan Romawi Cato berusaha untuk menjalani hidup yang tidak bergantung pada pendapat orang lain. Ia mengenakan pakaian yang paling aneh dan berjalan di jalan tanpa mengenakan sepatu. Itulah caranya membiasakan diri untuk hanya malu terhadap apa yang pantas dipermalukan dan membenci segala bentuk aib lainnya. Itulah satu-satunya cara agar ia dapat melawan Julius Caesar yang ia sadari telah mengonsolidasikan terlalu banyak kekuasaan. Hal itu memungkinkannya untuk membuat keputusan besar ketika dibutuhkan tanpa ada rasa takut akan ketidaksetujuan orang lain.
Kita harus banyak belajar darinya. Jauh lebih baik bagi kita untuk menjalani hidup sesuai keinginan kita sendiri dan mengabaikan pendapat-pendapat orang lain yang toksik. Kebahagiaan tidak boleh bergantung pada role lain. Kebahagiaan tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Selanjutnya, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana dia akan berlayar, tidak ada angin yang menguntungkannya. Seneca. Kapitalisme modern telah memberi kita banyak pilihan, baik itu makanan, hiburan, perjalanan, dan hal-hal lainnya. Kita memiliki lebih banyak hal untuk diusahakan daripada pendahulu-pendahulu kita. Namun demikian, hal ini belum jelas menguntungkan kita. Ketika dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, kita menjadi lumpuh karena keraguan-raguan. Hal ini dikenal sebagai paradoks pilihan. Otak kita belum mampu mengikuti perkembangan zaman modern dan kewalahan saat dihadapkan dengan begitu banyak informasi karena sangat sulit untuk membuat pilihan dari banyaknya informasi yang tersedia. Pilihan yang diambil adalah mempertahankan status quo, status kenyamanan pribadi kita. Ini adalah salah satu masalah inti yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan begitu banyak pilihan, kita tidak pernah benar-benar berkomitmen pada satu jalan. Kita kadang-kala menunda membuat keputusan atau melakukan banyak kegiatan sekaligus. Hasilnya adalah kita tidak pernah benar-benar membuat kemajuan dalam hal apapun. Kaum Stoa menekankan perlunya tindakan yang bertujuan. Kita harus berhati-hati agar tidak sekedar bereaksi terhadap keadaan, tetapi hidup dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Selanjutnya, bayangkan hal terburuk yang mungkin terjadi. Tidak ada yang terjadi pada orang bijak yang bertentangan dengan harapannya. Seneca. Banyak yang telah dikatakan tentang kekuatan berpikir positif akhir-akhir ini. Kita diajarkan tentang bahwa optimisme dan afirmasi adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia. Namun demikian bukan itu yang diyakini kaum Stoa. Mereka merasa bahwa praktik ini mengundang kepasifan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini mendorong kita untuk sekedar berharap keadaan akan membaik, alih-alih mengambil tindakan konkret untuk mengatasinya. Alih-alih menyangkal kenyataan hidup yang keras, kaum Stoa memutuskan untuk menerimanya. Mereka secara rutin melakukan latihan yang dikenal sebagai premeditatio malorum, yang berarti merencanakan kegagalan, merencanakan hal-hal yang terburuk. Tujuannya adalah membayangkan kejadian terburuk yang mungkin terjadi pada diri mereka. Bagi sebagian orang itu adalah hilangnya reputasi, bagi yang lain itu adalah kebangkrutan finansial dan kemiskinan. Namun demikian, yang umum bagi semuanya adalah kemungkinan kematian. Bagaimana jadinya jika besok semuanya serba salah? Bagaimana jadinya bila semuanya hilang besok? Bagaimana saya mengatasi situasi itu? Haruskah ini mengubah cara hidup saya saat ini? Itulah beberapa pertanyaan yang mereka ajukan pada diri mereka sendiri. Latihan tersebut tidak pernah gagal menghasilkan manfaat yang berharga. Kaum Stoa mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa hasil yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Bahkan ketika gagal, mereka hidup lebih baik karena mereka telah merenungkan bagaimana situasinya, bagaimana mereka akan menghadapi kegagalan dan kesulitan yang akan mereka hadapi itu. Kita harus benar-benar jujur pada diri sendiri dan tidak pernah takut menghadapi kenyataan yang ada. Itulah cara terbaik untuk mempersiapkan diri meraih kesuksesan dan siap menghadapi kegagalan. Demikian merupakan hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam ilmu filsafat stoikisme. Marilah kita berpikiran terbuka, dan apa yang baik bisa diterapkan dalam proses kehidupan, mari kita terapkan sebaik mungkin. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Jangan lupa bahagia, mari subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan BID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.